Shalom jemaat Family Blessing yang dikasihi Tuhan. Apa kabar malam ini? Semua baik dalam perlindungan Tuhan, amin. Orang yang berlindung dalam Allah yang maha tinggi akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu malam hari ini sama-sama kita membawa hati kita membawa hidup kita menyembah Tuhan, kita bersuka cita di dalam hadirat-Nya. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kembali datang di hadirat-Mu. Kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami bisa merasakan cinta-Mu yang tidak terbatas, kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dan semua itu Engkau sediakan bagi kami yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan kami semua boleh merasakan pembaharuan baik dalam akal budi kami, di dalam jiwa kami, di dalam roh kami. Kami disegarkan kembali di dalam hadirat Tuhan. Yang percaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita karena Dialah gunung batu kita. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Oh Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu, amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Oh Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami tahu kalau kami berlindung kepada-Mu Tuhan, maka perlindungan-Mu adalah perlindungan gunung batu. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Karena pembela kami adalah Allah yang perkasa. Pembela kami adalah Allah yang dahsyat. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal
Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan, agar yang tidak tergoncangkan itu tetap tinggal. Mungkin saat ini banyak hal yang digoncangkan dalam hidup kita, tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Dia itu setia. Amin. Mari sama-sama bawa hati kita kepada Tuhan. Ingatlah janjinya, peganglah janjinya, percayalah, Dia Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, kami berserah kepadamu. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa, ku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Sama-sama kita katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kaulah kekuatan kami untuk bertahan Tuhan, Kau yang ada di dalam kami. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya bagiku.
meninggalkan Kau. Engkau Allah bersamaku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Apapun keadaanmu, percayalah Dia tidak pernah meninggalkanmu. Oh, di dalam kesesakan, di dalam kegelapan, kami berseru kepadamu, Tuhan. Oh, Immanuel, Engkau setia. Shikinaramo, Inarama, Shenera, Nalaramo. Kaulah harapan kami, Kaulah harapan kami, oh Tuhan. Kau yang kami andalkan, Yesus Tuhan. Kau yang kami pegang, Yesus Tuhan. Ya. Shikinarabaya rawatakalarama, Shikinarabaya rapatakala. Shikinarabaya rawalalalala. Saat kita berjalan di dalam lembah kegelapan, saat tidak seorang pun yang mampu untuk menolong kita, mungkin saat di tempat kita yang tersendiri, tapi Dia selalu ada bagi kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia Immanuel, Dia Allah yang setia. Shikinarabaya rawatakalarabaya rabaya rabaya. Angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu. Percayalah Dia menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita. Shikinarabaya rawarawalaramo. Inarama, shikinaralaramo. Yesus Tuhan. Inarabaya ralaramo. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu yang menjadikan langit
semua goncangan-goncangan adalah ujian terhadap iman kami. Semua goncangan-goncangan tidak akan membuat iman kami tergoncang. Ketika kami memandang kepadamu, gunung batu kami, kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, amin. Dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Makasih Tuhan Yesus, Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku. Dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, amin. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsakes me. Oh, your presence never leaves
bersyukur Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia di dalam hidup kami. Segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami, tetapi selama kesetiaan-Mu tidak meninggalkan kami sanggup menghadapi segala tantangan. Dan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu itu menyembuhkan kami. Firman-Mu itu memulihkan kami. Firman-Mu itu membebaskan kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Kami siap diperbaharui oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, biar pengurapan-Mu tercurah malam ini. Bagi kami semua yang mendengarkan firman. Dan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang makin hari makin baik karena penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kita boleh melihat segala sesuatunya sudah mulai normal kembali, dan itu semua karena berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar di doa malam kita hari ini. Saya akan memberikan tema tentang doa dan iman. Mari saya ajak saudara untuk membuka bersama-sama di dalam Kitab Lukas pasal yang ke-18, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lukas 18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku."
Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan iman itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ketika saudara berdoa, saudara perlu iman. Iman itu percaya bahwa apa yang saudara doakan, Tuhan akan menjawabnya. Tuhan akan memberikannya. Jadi doa dan iman itu seperti mata uang. Ada dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau saudara berdoa, saudara dinasihatkan di ayat ini, Tuhan sendiri mengatakan di ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya Tuhan mengajar kita, Tuhan mengingatkan kita, kalau kita berdoa jangan jemu-jemu. Apa kata lain dari jemu-jemu? Tidak jemu-jemu itu artinya tidak bosan, tidak cuma sekali, tapi terus-menerus. Jadi ketika saudara berdoa, jangan cuma berdoa sekali dan nggak dapat, terus kemudian saudara bilang, nggak mungkin jawaban doanya dijawab, nggak mungkin Tuhan memberi. Saudara, ketika kita berdoa, pakai imanmu, percayamu bahwa Tuhan mendengar, bahwa Tuhan pasti memberikan apa yang saudara minta, yang saudara doakan. Itulah yang namanya iman. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, pelajaran pertama adalah kalau berdoa terus-menerus, jangan jemu-jemu, jangan mudah putus asa, jangan gampang bosan, tapi terus berdoa. Saudara harus berdoa sampai saudara mendapatkan apa yang saudara doakan. Baru doamu selesai. Baru kemudian saudara bisa berdoa untuk pokok doa yang lain. Ya, dan untuk itu diperlukan yang namanya iman. Nah, saudara, saya akan fokus pada iman pada malam hari ini. Ya, iman seperti apa sih yang Tuhan Yesus cari? Karena ayatnya katakan gini, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi Tuhan itu cari iman. Ketika dia mau menjawab doa, iman itu adalah landasannya untuk meletakkan setiap jawaban doa. Contohnya saudara, kalau saya membawa makanan kepada saudara, maka saudara perlu meja untuk saudara itu, saya meletakkan makanan itu buat saudara sehingga saudara bisa menikmatinya. Suatu hari saya pernah mengunjungi salah satu jemaat. Jemaat itu tinggal di kos-kosan dan sangat sederhana. Dan ketika kita datang karena nggak ada tempat lain, ya akhirnya kita duduk bawah, saudara. Ketika duduk bawah, ya nggak punya meja dia, kemudian dia keluar sebentar, ternyata dia beli minuman. Dan ketika dia beli minuman, dia mau suguhkan kepada kami yang datang waktu itu, dia sendiri kebingungan. Karena apa? Nggak punya meja. Akhirnya dia sungkan, dia bilang, maaf ya Pak ya, saya taruh bawah ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Nah, saya mau ajak saudara membayangkan bahwa iman itu seperti meja, di mana apa yang saudara doakan, Tuhan bisa meletakkan semua jawaban doa itu di atas meja itu. Dan saudara bisa menikmati semua jawaban doa yang saudara minta sama Tuhan. Saya percaya setiap doa pasti dijawab oleh Tuhan. Karena itu jangan jemu-jemu untuk saudara berdoa. Nah, kita akan belajar sama-sama iman seperti apa sih yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iman yang percaya dan taat. Saudara, kalau ngomong soal iman yang percaya dan taat, ya kita tidak pernah bisa lepas dari satu tokoh iman yang namanya adalah Abraham. Ya, nah saudara, kisah tentang Abraham saudara bisa baca sendiri nanti. Ya, saya mau cerita pada saudara bahwa Abraham ini orang yang luar biasa. Dia diberkati oleh Tuhan. Dia dijanjikan oleh Tuhan punya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tetapi apa yang terjadi? Sampai usianya lanjut dia tidak mendapatkannya. Tapi di usianya yang sudah dibilang sangat tua,
Tuhan memberikan itu. Jadi di sini kita bisa belajar. Saya percaya Abraham tidak berdoa cuma sekali, berkali-kali. Bahkan sepertinya udah mulai putus asa, tapi dia nggak pernah berhenti berharap. Akhirnya Tuhan memberikan anak buat dia, Ishak namanya. Nah saudara, ketika Ishak diberikan kepada Abraham, ternyata Tuhan juga mau ngetes. Apakah Abraham itu lebih cinta Tuhan, taat, patuh sama Tuhan, atau cinta sama anaknya, yaitu berkat dari Tuhan. Dan kemudian Tuhan ngomong, persembahkan anakmu. Dan kita baca sama-sama, kita lihat sama-sama bahwa Abraham dengan hati yang bulat, dia mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, tapi puji Tuhan ketika dia mau dipersembahkan, anaknya mau dipersembahkan, mereka naik ke gunung dan kemudian Ishak tanya, "Papa, ayah, ini sudah ada kayu bakar, ini sudah siap semuanya. Mana kambing dombanya?" Abraham dengan iman katakan, Tuhan yang menyediakan. Tapi ketika sampai di tempatnya, ternyata yang diikat siapa? Ishak anaknya, saudara. Dan saya melihat sebuah keteladanan. Nanti kita akan lihat pelajaran-pelajaran apa yang kita bisa dapat dari cerita ini. Dan kemudian Ishak yang diikat, Abraham sudah siap menyembelih, tiba-tiba Tuhan ngomong, tahan, jangan bunuh anakmu. Dan Tuhan sediakan seekor kambing. Ya. Dan kita bisa belajar apa dari cerita Abraham ini? Yang pertama kita bisa belajar gini, kedekatan itu menentukan kepekaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Bangun saat teduh, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka saudara akan punya kepekaan lebih. Saudara bayangkan kalau saudara tiba-tiba disuruh mempersembahkan anak saudara. Kalau Abraham nggak peka itu suara siapa? Saya percaya Abraham akan tengking-tengking suara itu. Kalau saya, ya tiba-tiba ada suara, Indra persembahkan anakmu. Wah, saya kalau nggak peka, saya akan mungkin, wah ini suara setan ini, wah ini nggak bener ini, gitu ya. Tetapi saya melihat pelajaran buat kita adalah Abraham punya kedekatan dengan Tuhan. Sehingga dia tahu ini yang ngomong Tuhan. Bukan dirinya, bukan setan. Tapi Tuhan sendiri yang ngomong. Kita belajar apa lagi dalam kisah ini? Ketaatan itu bisa diwariskan ternyata. Saudara, kita seringkali bangga dan kita mengagumi imannya Abraham. Tapi saudara, saya mau ajak saudara lihat dari satu sisi yang berbeda. Apa itu? Kalau Abraham itu taat sama Tuhan, saudara lihat, Ishak pun taat sama Abraham, saudara. Ya, waktu Ishak diikat tangannya, diikat kakinya, dia nggak meronta, dia nggak berontak, dia nggak kemudian lari-lari, gitu, kejar-kejaran sama Abraham, enggak. Tapi dia taat, dia nurut. Dia tahu kalau ini artinya saya yang mau dipersembahkan, bukan kambing domba. Saudara dengar baik-baik, ketaatan saudara itu dilihat oleh anak-anak kita. Anak-anak saudara melihat apakah engkau orang tua yang taat. Ketika engkau taat dengan Tuhan, saya mau jamin dalam hidup saudara bahwa anak-anakmu akan mengikuti imanmu. Kalau engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan, engkau memberikan persembahan, engkau memberikan pelayananmu yang terbaik kepada Tuhan. Saudara jangan anggap anak-anak kita nggak tahu. Mereka perhatikan setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap sikap kita. Mereka semua memperhatikan. Kita lihat di sini Abraham luar biasa imannya. Tapi nggak kalah sama Ishak. Ishak juga luar biasa imannya. Dia mau nurut, dia mau taat. Sekalipun dia tahu dia yang harus mati untuk dipersembahkan. Yang ketiga kita belajar apa dari cerita ini? Ayo kita mulai belajar yuk pada hal-hal yang kelihatan. Saudara belajar dari yang kelihatan. Anak-anak belajar dari yang kelihatan. Taat sama siapa? Orang tuamu. Papamu, ya, mamamu. Taat sama mereka. Yang kelihatan. Ya. Kalau engkau sudah belajar dengan yang kelihatan, engkau yang nggak kelihatan, engkau akan jauh lebih mudah. Ya, istri-istri belajar taat sama suami. Ya,
tunduk sama suami. Bapak-bapak mengasihi anak, mengasihi istri, tapi juga belajar taat sama otoritas yang di atasnya. Siapa? Mungkin pemimpin saudara. Ya, mungkin kalau di gereja gembala saudara. Belajar untuk mengikuti, untuk taat. Ya, percaya dan taat. Saudara, beberapa waktu lalu ada banyak orang yang tidak mau vaksin, gitu ya. Dan mereka ngomong, wah vaksin ini gini gitu dan lain sebagainya. Ketika saya ditanya, kamu vaksin, Dra? Ya vaksin lah, kenapa enggak? Wah nanti gini gitu dan lain sebagainya. Saya kemudian ngomong gini aja, saya orangnya sederhana aja, pemikiran saya itu simple aja. Kalau pemimpin saya mengatakan untuk vaksin, saya akan vaksin. Pemimpin saya siapa? Pemerintah, negara, presiden. Beliau ngomong rakyat harus vaksin. Saya sebagai rakyat, saya ngerti pemimpin saya pasti mengarahkan itu untuk kebaikan saya. Jadi saya ikuti apa yang menjadi arahan dari beliau. Nah saudara, saya melihat ada banyak orang itu terlalu banyak argumen. Ya, mereka jadi ahli dalam sekejap. Maaf ya, ibu-ibu baru aja baca WA beberapa kali, ada WA 2-3 kali kiriman dari temannya, tiba-tiba sudah jadi ahli virus. Sudah jadi ahli corona, gitu ya saudara. Padahal nggak ngerti apa-apa. Ayo kita punya otoritas yang ada di atas kita. Kalau beliau bilang sesuatu pasti untuk kebaikan kita. Pemerintah pasti punya alasan untuk menyuruh rakyatnya untuk vaksin. Dan terbukti hari ini negara kita jauh lebih baik keadaannya. Bahkan dibanding negara-negara maju yang lain. Puji Tuhan. Kenapa? Karena pemimpin kita, rakyatnya mau taat. Mau belajar mengikuti apa yang menjadi kemauan dari pemimpinnya. Belajar dari yang kelihatan dulu. Ya, kita belajar yang pertama iman yang percaya dan taat. Yang kedua, Tuhan cari iman yang seperti apa? Yang kedua adalah iman yang bertumbuh. Saudara jangan bangga dengan iman yang besar. Ya. Beberapa kali Tuhan itu memuji orang-orang di Alkitab yang punya iman yang besar. Ada seorang perwira yang dipuji karena dia punya iman yang besar. Ada seorang ibu yang berdoa, dia datang kepada Tuhan Yesus dan minta anaknya disembuhkan. Ya, dan dikatakan bahwa ibu ini memohon. Kemudian Tuhan ngomong bahwa roti itu untuk anak, bukan untuk anjing, gitu ya. Jadi ibu ini udah direndahkan seperti itu, tapi dia dengan percaya kepada Tuhan dan dia ngomong anjing pun makan dari remah-remah tuannya yang jatuh dari meja tuannya. Dari situ Tuhan ngomong, besar imanmu hai ibu, anakmu akan sembuh. Saudara, dua orang ini dikatakan iman yang besar. Saudara boleh-boleh saja punya iman yang besar, tapi kalau saya tanya, di mana perwira ini ketika Tuhan Yesus disalibkan? Dia nggak kelihatan. Dia nggak kelihatan membela Tuhan. Di mana ibu ini ketika anaknya disembuhkan? Alkitab nggak pernah menulis ibu ini melayani Tuhan Yesus. Nggak pernah ditulis secara jelas. Ya, jadi ada banyak orang sombong dengan iman yang besar. Saudara, iman yang besar itu boleh-boleh saja, tapi ingat, jangan berhenti di situ. Miliki iman yang bertumbuh. Saudara, Tuhan mau iman kita itu bertumbuh. Saya bacakan ayatnya di Matius 13 ayat yang ke-32. Ini tentang biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, lihat ini, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Ya, jadi sesawi yang kecil itu, kalau dia jatuh di tanah, dia tumbuh lebih besar dari sayuran, bahkan jadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, Tuhan itu cari iman yang bertumbuh. Saudara, jangan bangga dengan biji besar. Tapi biji itu kalau ditaruh di meja, dia nggak akan pernah bisa bertumbuh. Tapi kalaupun kau punya iman yang kecil, tapi kalau engkau letakkan di tanah yang benar, di tanah yang baik, maka iman yang kecil itu akan bertumbuh menjadi sebuah pohon.
di mana burung-burung bisa bersarang di dalamnya. Nah, saudara, mari belajar bersama-sama untuk punya iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau saudara tanya bagaimana caranya bertumbuh, yang pertama cara bertumbuh adalah ya ditanam. Namanya biji itu kalau mau bertumbuh harus ditanam. Kalau biji saudara letakkan di toples, ya tetap satu biji, nggak akan bertambah apapun. Tapi biji itu akan menjadi pohon dan kemudian akan menghasilkan buah. Bahkan buahnya kita nggak tahu jumlahnya berapa ratus, bahkan berapa ribu. Seperti itulah kalau iman itu ditanam. Biji itu ditanam. Nah, saudara, ditanam itu maksudnya apa? Saudara tertanamlah di komunitas. Kalau saudara ada komsel, ikuti komsel. Ikut berjemaat di gereja lokal saudara ini. Bertumbuh di situ. Pak, tapi gereja ini nggak menyenangkan. Siapa bilang gereja menyenangkan? Saudara, saya mau kasih tahu, yang namanya tanah itu nggak baik gitu. Nggak baiknya menjijikkan, kotor. Tanah itu kotor. Tanah itu kadang berlumpur, tanah itu kadang keluar cacingnya, jijik dan lain sebagainya. Tapi saya kasih tahu, tanah itu mengeluarkan mineral, mengeluarkan makanan yang diperlukan oleh biji tadi. Sehingga biji itu bisa bertumbuh, kemudian menghasilkan buah, bahkan kemudian dikatakan burung-burung ada bersarang di situ. Artinya hidup kita itu jadi berkat bagi orang lain. Saudara, yuk belajar bersama-sama. Hidupmu harus ditanam. Saudara dengar, orang yang ditanam di rumah Tuhan, masa tuanya dia nggak akan lari dari situ. Saudara, saya dulu sempat nakal juga. Ya, saya waktu kecil, waktu remaja, waktu pemuda belajar ngerokok, belajar minum minuman keras, ya, nonton film porno dan lain sebagainya. Saya juga seperti anak-anak muda pada lain. Sama yang lainnya juga, saudara. Tapi yang saya lihat, saya itu dari kecil disuruh, dipaksa bahkan oleh ayah saya untuk selalu ke gereja. Kalau sampai nggak ke gereja, itu penebah ya untuk bersihin kasur itu bisa melayang, saudara. Saya bisa dipukul oleh ayah saya karena kalau tidak ke gereja. Dulu saya nggak ngerti, males pak, nggak mau. Ya lebih berat sama film dan lain sebagainya. Tapi saya dipaksa untuk ke gereja. Ternyata saya ngerti sekarang bahwa saya sedang ditanam di rumah Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa yang ditanam di rumah Tuhan, pada masa tuanya dia nggak akan pergi dari rumah itu. Artinya apa? Gereja Tuhan itu akan menjadi pelindung buat saudara. Saya dulu sempat nakal, tapi ternyata Tuhan bisa tarik kembali saya untuk kembali ke rumah Tuhan, bahkan kemudian jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Sejak saya ngerti kebenaran itu, saudara, saya selalu suruh anak saya untuk ke gereja. Anak saya juga melayani. Ya, saya lihat anak saya juga sama teman-teman yang lain, mereka bergaul dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat ketika anak ditanam di rumah Tuhan, mereka tidak pernah lari dari situ. Mereka akan selalu ada di dalam lingkungan yang baik. Pergaulannya akan terjaga, hidupnya akan terjaga. Karena itu saudara, ya Bapak Ibu, jangan malas untuk mengajak anak-anak ke gereja. Jangan malas mengajak anak-anak untuk sekolah minggu. Tapi bangunkan mereka. Jangan pakai alasan, aduh kasihan Pak, mereka dari Senin sampai Sabtu udah sekolah, sekarang minggu biarkan liburlah. Biarkan mereka tidur sampai puas, nggak usah ke gereja. Jangan, saudara. Tanam anak-anak saudara di rumah Tuhan. Dan saudara akan melihat anak-anak saudara akan bertumbuh di dalam pelataran bait Allah yang kudus ini. Dan mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Oke, yang berikutnya, bagaimana agar iman bertumbuh? Ditanam. Yang kedua adalah pastikan tanahnya baik. Ya, pastikan tanahnya baik. Saudara, kalau saudara punya benih, benihnya bagus nih, sudah ditanam, tapi ternyata tanahnya nggak baik, bertumbuh mungkin, tapi nggak maksimal. Jadi pastikan tanahnya juga baik.
Tanah itu bicara apa? Lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi. Ya, anak-anak muda cari lingkungan yang benar, teman-teman yang baik. Sekali lagi, gereja adalah tempat kalian bisa bertumbuh di sini. Kalian boleh bersama-sama bertumbuh dengan teman-temanmu. Ya, ikut hari Jumat LG, ya, Light Generation. Saudara bisa bertumbuh di situ anak-anak muda. Ya, yang berikutnya, bagaimana agar iman bertumbuh? Tentu perlu dirawat. Bijinya boleh unggul, tanahnya boleh baik, tapi untuk maksimal harus dirawat. Kadang ada tanaman pengganggu harus dicabut. Kadang perlu pupuk supaya pertumbuhannya maksimal. Itu bicara soal apa? Bicara soal pertemanan kita. Ya, ada orang-orang yang membangun hidup kita. Ada orang-orang yang kita perlukan untuk menguatkan kita. Ketika kita lemah, ada sahabat-sahabat yang menguatkan kita. Itu semuanya jadi pupuk buat kita, sehingga kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ikuti komsel yang terdekat di rumah saudara. Oke? Nah, kita belajar yang ketiga. Iman seperti apa yang Tuhan cari dalam hidup kita? Yang terakhir adalah iman yang setia. Saya bacakan buat saudara, Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia. Lihat, Tuhan, aku ini akunya huruf besar. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, Tuhan itu suka dengan orang yang setia. Ya, saudara, setia itu bukan cuma sekedar rajin ke gereja, manasin bangku yang sama, bukan cuma itu. Tapi setia itu bicara soal pertumbuhan juga. Dan saya mau ajak saudara untuk melihat setia itu seperti apa sih. Setia itu kayak pernikahan. Bapak Ibu yang sudah menikah, saya mau ingatkan saudara semuanya, dulu waktu saudara di depan altar, di depan hamba Tuhan, dan di depan seluruh jemaat, saudara mengucapkan janji nikah. Contohnya, saya ngomong sama istri saya, ya, calon istri saya waktu itu. Saya bilang, ya, saya Indra Saputra menerima engkau Ernitawati, baik dalam keadaan suka maupun duka, miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, keadaan enak ataupun tidak enak, saya akan tetap bersama dengan engkau sampai maut memisahkan. Saudara, sama Tuhan kita juga mesti kayak gitu. Setia dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan miskin ataupun kaya. Diberkati atau enggak diberkati. Doa dijawab atau doa belum dijawab. Tetap setia sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Tetap setia sama Tuhan. Ada orang-orang itu gini, saudara. Yang waktu dia miskin, dia nggak bisa setia. Ya, dia nggak bisa waktu keadaan miskin itu setia, dia nggak bisa. Ya, maaf ya, kebanyakan orang-orang yang nggak bisa setia waktu miskin itu para wanita, gitu ya. Jadi wanita-wanita itu seringkali, saudara, kalau sudah keadaan miskin mereka gampang selingkuh. Itu katanya orang dunia, ya. Anak-anak Tuhan nggak kayak gitu, gitu. Tapi ada orang-orang yang di ekstrim yang satunya, yang di ekstrim enak, saudara. Yaitu orang-orang yang kalau dia kaya raya, gitu ya. Wah, dia kemudian bisa beli ini, itu, dan lain sebagainya. Ini malah justru di saat yang seperti ini dia nggak setia. Maaf ya, kali ini biasanya pria, gitu ya. Pria-pria itu waktu miskin setia sama istrinya. Tapi begitu dia punya duit banyak, dia punya segalanya, dia bisa beli ini, itu, dan lain sebagainya. Mulai cari wanita yang lain. Ya, katanya satu perempuan nggak cukup buat dia. Mulai selingkuh dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan nggak mau semuanya itu. Tuhan mau gini, engkau miskin, engkau tetap setia. Baik dengan pasanganmu, juga dengan Tuhan. Tetap setia. Ketika Tuhan sudah memberkati engkau sampai di tempat yang engkau mau beli apapun bisa, pingin apapun bisa, saudara tetaplah setia. Baik dengan pasangan, dengan keluarga, maupun dengan Tuhan. Kenapa kok Tuhan itu bikin sesuatu yang ekstrim?
suka maupun duka, miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit. Karena memang kita harus range-nya itu luas. Ya. Jangan range-nya tengah-tengah ke kiri atau tengah-tengah ke kanan, enggak. Tapi luas, saudara. Baik dalam keadaan suka maupun duka, kita tetap setia yuk sama Tuhan. Baik doanya sudah dijawab, belum dijawab, atau sedang dijawab, atau bahkan enggak dijawab sekalipun. Ayo tetap setia sama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Kalau sampai Tuhan ngomong enggak, berarti Tuhan tahu yang terbaik buat kita apa. Nah saudara, biarlah lewat 3 hal ini, kita belajar punya iman kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan sudah bawa jawaban doa, kita sudah siap mejanya. Sehingga kemudian Tuhan tinggal letakkan jawaban doa itu di meja kita dan kita bisa menikmati semua berkat-berkat itu. Saya ulangi ya, kesimpulannya adalah iman seperti apa yang Tuhan cari? Yang pertama, iman yang percaya dan taat. Contohnya Abraham, ya. Yang kedua, iman yang bertumbuh. Bukan iman yang sekedar besar tapi setelah itu hilang. Tapi iman yang bertumbuh, walaupun kecil, ditanam. Ya, kemudian akan bertumbuh, menghasilkan buah, dan jadi berkat. Dan yang ketiga adalah iman yang setia. Karena Tuhan kita setia, Tuhan suka orang yang setia. Setia itu apa? Walaupun kita dalam kondisi nggak enak, tetap setia sama Tuhan. Walaupun belum diberkati, masih biasa-biasa, ke gereja naik sepeda, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap setia sama Tuhan. Kalaupun kemudian saudara sudah diberkati, jangan sampai kemudian berkat itu membuat kita jauh dari Tuhan dan kita beralih tidak setia. Saudara, saya punya definisi berkat. Apa itu berkat? Berkat adalah segala sesuatu yang membuat kita makin dekat sama Tuhan, itulah berkat. Jadi kalau kita miskin, tapi kita dekat sama Tuhan, kemiskinan itu ternyata jadi berkat buat kita. Sekalipun saudara kaya, tapi kalau kekayaan itu membuat saudara jauh dari Tuhan, sorry, itu bukan berkat. Itu kutuk mungkin. Tapi biarlah hati kita selalu sadar, baik keadaan miskin maupun keadaan kaya, ayo kita tetap setia sama Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap melakukan semua yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya, itu semua akan jadi meja buat kita. Iman kita itu jadi meja buat kita. Sehingga Tuhan bisa meletakkan semua jawaban doa untuk kita. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan berkati kami. Tolong kami untuk selalu berdoa tidak jemu-jemu, tidak mudah berhenti, tidak mudah putus asa. Tapi kami terus berdoa Tuhan, karena kami tahu doa kami tidak pernah sia-sia. Dan kami belajar Tuhan untuk menyiapkan sebuah meja untuk setiap jawaban doa kami, yaitu iman. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Kami punya iman yang percaya, iman yang taat kepadamu. Tuhan, kalau kami kurang percaya, tambahkan percaya kami. Sehingga kami percaya kepadamu penuh. Lewat pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau, Tuhan, tolong kami. Dan kami berdoa supaya kami punya iman yang terus bertumbuh, Tuhan. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan hidup kami suatu hari bisa jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Dan kami mau punya iman yang setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kami. Sekarang kalau kami masih dalam kekurangan, kami tetap setia. Dan kami mau katakan, kalaupun kemudian suatu hari kami diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, kami tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat yang ada Tuhan. Bahwa kami punya iman yang seperti Engkau mau Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan iman seperti yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita akhiri doa malam saat ini dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa kembali, karena anugerah Tuhan saja kami boleh mengikuti ibadah doa malam walaupun secara online. Kami diberkati dan Tuhan berkenan tentang apa yang sudah kami lakukan. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan pula yang menolong kami, memampukan kami semuanya untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Roh Kudus, Engkaulah roh kebenaran, tolong kami, pimpin kami untuk hidup di dalam seluruh kebenaran Allah, dan mampukan kami supaya hidup kami ini menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami hanya memandang salib Kristus, kami hanya memandang Tuhan. Tuhanlah penolong kami, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanannya, rumah tangga, keluarganya, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan, berkati Surabaya, Surabaya sejahtera, Surabaya sejahtera, Surabaya penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa kami, belas kasihan-Mu tercurah untuk Indonesia, ampuni dosa bangsa kami, selamatkanlah Indonesia. Lawatan-Mu boleh terjadi untuk bangsa ini, hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan kuasa-Mu melanda di seluruh wilayah Indonesia. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahan kami, presiden kami, wali kota kami, gubernur kami. Tuhan tolong mereka semua, supaya mereka dibuat Tuhan berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terpujilah nama Tuhan. Gereja-gereja diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Anak-anak Tuhan bersinar terang untuk memberkati komunitas, memberkati lingkungan. Gereja GBI Family Blessing terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Semua jemaat diberkati dan menjadi berkat. Tolonglah kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua dikasih Tuhan, disayang Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.